Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wala darul akhirati khair wala ni'ma darul muttaqin. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan pengajian rutin Ahad pagi di Masjid Al-Aman. Kulo nyuwun izin, sebenarnya yang jadwal pagi ini itu status dari Seman. Saya minggu lalu, karena minggu lalu saya ada kegiatan, saya minta lukir. Alhamdulillah Ustadz Sus berkenan. Kemarin Ustadz Sus, sekarang saya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam adalah tetap kita doakan kepada Allah, semoga tetap terlimpah dan tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pengikutnya, dan mudah-mudahan termasuk kita semua. Kita semua tentu menghendaki kebaikan. Bapak, Ibu, kula sedaya pasti seneng dan remen dengan kebaikan. Kita tidak menghendaki ada orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Siapapun wonten teng mriki sing remen lan seneng nek wonten tiang berbuat tidak baik kepada kita. Wonten seneng nek di napa niku sengiti tonggone. Wonten? Wonten Bu? Pokoknya nek tonggone niku cemburu, iri hati, dengki, wah senengnya luar biasa. Yes, kenen. Wonten? Bapak wonten, Pak? Remen nek disengiti rencange wonten? Boten enten nggih? Boten. Itulah naluri kita. Niku fitrah yang diberikan Allah kepada kita, bahwa kita ini manusia remen dan seneng dengan sikap baik, dengan kebaikan yang kita terima. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nahl ayat 30 mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan yang kita harapkan itu
haruslah berangkat dari kebaikan yang kita lakukan. Dengan kata lain, kebaikan yang kita lakukan pastilah berbalas kebaikan yang akan kita terima. Niki rumusnya. Kebaikan yang kita lakukan pastilah berbalas dengan kebaikan yang akan kita terima. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai pemahaman seperti ini tentu tidak mudah. Menurut surat An-Nahl ayat 30, hanya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah, akan mencapai derajat di mana dia dalam keyakinannya, dalam manahnya, dalam lisannya, perkataannya, ngendikannya, pangandikannya, di dalam pikirannya, serta di dalam tingkah lakunya itu hanya berisi kebaikan. Jadi hanya orang yang bertakwa yang bisa mencapai derajat pada upaya menciptakan kebaikan di dalam seluruh kehidupannya, sehingga dia mendapatkan balasan kebaikan itu. Takwa yang bagaimana yang kemudian bisa mengantarkan itu? Atau kenapa kok takwa yang bisa mengantarkan itu? Karena yang pertama di surat An-Nahl ayat 30 Allah katakan, wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khair. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apa yang telah Tuhanmu turunkan kepadamu? Orang bertakwa itu kemudian menjawab, kebaikan. Wonten ingkang memahami tengriki adalah kebaikan dari Al-Quran, rahmat Allah, hidayah Allah ingkang diberikan kepada Nabi Muhammad berupa wahyu Al-Quran, dan itu kemudian menjadi rahmat dan hidayah kita semua sebagai pengikut Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten mali pemahaman ingkang dimaksud dengan kata khair, kebaikan, di dalam ayat tersebut adalah rahmat dan berkah. Rahmat menika kasih sayang Allah, berkah menika adalah pelipat gandaan kebaikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuknya, petunjuk Allah, dan beriman kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman ini mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama, apapun yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran
itu berisi kebaikan untuk kehidupan kita. Seorang yang bertakwa, yang sungguh-sungguh mengimani Allah, melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, maka di dalam dirinya tidak ada keraguan sedikit pun untuk mengatakan bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya kebaikan dari Allah untuk umat manusia. Menapa wonten orang yang kemudian berpikir bahwa Al-Quran menika sampun boten relevan sehingga perlu ada kritik? Wonten. Ada sebagian orang yang menjadikan Al-Quran itu atau mencoba memahami Al-Quran secara bebas, sehingga mempertanyakan setiap ayat yang dinilainya tidak sesuai dengan apa yang dia alami atau apa yang ia hadapi dalam kehidupan saat ini. Contoh misal, pembagian waris. Kok tiang jaler angsal kali, tiang istri angsal setunggal, 2:1. Ini tidak adil, tidak berkeadilan gender. Wah, ngatan kira-kira. Sehingga ayat ini tidak kontekstual. Harusnya laki-laki dan perempuan sama, dapat satu. Karena sekarang perempuan juga bekerja, laki-laki juga bekerja. Sehingga ada orang berupaya untuk memberikan pemahaman yang pemahaman itu didasarkan pada persepsinya, pada nopo niku cara pandangnya terhadap kehidupan yang ia hadapi. Padahal sejatinya kalau kita sebagai orang yang bertakwa, apapun yang diatur di dalam Al-Quran menika pastilah ada kebaikan. Pembagian warisan 2:1 menika sejatinya kemudian hanya sebagai sebuah alat untuk menjadi solusi di dalam kehidupan kita di masyarakat, di keluarga, ketika kemudian kita memiliki harta yang banyak. Nek boten enten hartane napa ujang dibagi, ngoten nggih. Ribut 2:1 nek boten wonten hargane boten wonten sing dibagi. Atau kalau keluarga itu kemudian sama-sama memahami, sama-sama damai, saling mengasihi, saling merahmati satu sama lain, pun saniki kula pun cekap, Dek, kowe sing kurang nggih tak tambahi. Nggih boten menapa. Karena yang dikedepankan adalah semangat kekeluargaan, semangat kasih sayang, semangat musyawarah. Cuma kan kadang-kadang di dalam kehidupan musyawarah menika belum tentu ketemu hasilnya. Maka kemudian dibuatlah patokan, nek 2, nek laki-laki 2, perempuan itu 1. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, katah malih pemahaman-pemahaman yang dicoba dikembangkan oleh orang-orang yang tadi melihat apa yang diajarkan oleh Al-Quran seolah-olah tidak sesuai dengan kehidupan sekarang. Boten sahaneh Ibu, Bapak, nek wonten pemahaman ngoten niku. Ibu bapak kok teng nopo media sosial, no, nek mungkin ibu nderek WhatsApp grup ngoten niku misal, di share kalian rencangipun niki video hati-hati, wah kok koyo ngene yo, boten sah nih.
Niku memungkinkan sekarang orang untuk berpikir seperti itu. Hanya ketakwaan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, kesucian jiwa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang bisa memfilter, menyaring, menopo informasi ingkang betul-betul sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah, menopo informasi yang itu keluar dari aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah. Sehingga apa? Kita bagi orang yang bertakwa saged menangkap kebaikan apa sesungguhnya yang Allah hadirkan dari ayat-ayat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran menopo sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga perlu ibu bapak nek teng alaman sampun wonten pelatihan tahsin, boten cekap teng riku, kedah ditambah juga pemahaman Al-Quran, dan kita menangkap sesungguhnya semangat menopo ikang Allah ajarkan dumateng kita dari ayat tersebut, supaya kita tidak salah langkah. Niku yang pertama, bahwa Al-Quran yang kita yakini sebagai kitab suci umat Islam meniko semuanya dari ayat pertama surat Al-Fatihah dumugi surat An-Nas niku sejatinya merupakan kebaikan untuk kita semua. Allah tegaskan di dalam surat Al-Baqarah kan, di akhir ayat kelima itu, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang meyakini bahwa Al-Quran meniko, beriman kepada Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga kitab-kitab sebelumnya itu akan mengantarkan pada wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang senang, orang-orang yang tentrem, orang-orang yang tenang, orang-orang yang diliputi suasana keceriaan. Niku yang bahagia. Boten enten sesuatu yang buruk di dalam pikirannya. Yang ada adalah kebaikan, kebaikan, kebaikan. Niku tiang bahagia. Boten enten kok tiang bahagia pikirannya bunak, boten enten. Nggih boten. Boten enten kok tiang bahagia sengit kalian tanggane. Nggih boten. Tiang bahagia niku santai mawon. Gitu saja kok repot. Ngoten niku. Pemaknaan yang kedua, makna yang kedua dari kata khair meniko adalah kebaikan sebagai rahmat dan berkah bagi kita orang yang bertakwa. Artinya, apa yang telah Allah putuskan kepada kita, apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita, menopo ingkang sampun Allah beri kepada kita, bagi kita orang yang bertakwa semuanya adalah baik. Ibu boten saged dahar sate, bagi ibu niko alhamdulillah, niki kebaikan. Sudah antri mau beli sate, pas giliran mohon maaf habis, pulang lagi, alhamdulillah. Padahal malam itu pengen banget sate, tapi alhamdulillah duitnya nggak kurang katanya. Ibu diberikan rezeki, alhamdulillah. Pendek kata, semua yang kita alami, semua yang kita terima dari Allah, itulah kebaikan.
Jadi tidak ada sedikit pun bagi orang yang bertakwa apa yang ia terima menika sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang menyakitkan, mboten enten. Sedoyonipun sae, sedoyonipun baik, seneng alhamdulillah, sedih alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Nek boten saged sedih pripun? Nah. Tiyang kok boten saged sedih pripun niku? Nah sedih niku manusiawi, fitrah. Kehilangan suami tercinta ndak sedih sama sekali, bingung. Niki seneng apa mboten? Syukur alhamdulillah bebas. Malah bahaya. Jadi semua yang dihadapi itu adalah kebaikan baginya. Yang diterima adalah kebaikan baginya. Naik mobil alhamdulillah, naik motor alhamdulillah, naik sepeda alhamdulillah, jalan kaki alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Semuanya bernilai kebaikan buat orang yang bertakwa. Apapun yang dia terima dari Allah, karena sejatinya itu adalah bentuk kasih sayang Allah, dan juga sebagai sarana bagi dia untuk melipatkan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Piyambakipun tidak bisa nyumbang uang, tapi tenaga. Dia punya kekuatan di tenaga, pinter nopo niku, nek nyapu niku kuat lah. Dia siap. Pun kalau bantu masjid nyapu-nyapu, naik ke atas aman. Penekan niku wos seperti Spiderman. Lah nek kula penekan niku malah takut duluan sudah. Kira-kira begitu. Kita bisa berbagi. Berarti kebaikan yang kita terima itu bisa menjadi alat untuk melahirkan kebaikan yang lain. Disitulah muncul keberkahan. Sanggup nggih? Yang pertama, tanamkan di dalam diri kita keyakinan bahwa apa yang telah Allah ajarkan di dalam Al-Quran semuanya adalah kebaikan. Yang kedua, tanamkan di dalam diri kita bahwa apapun yang diterima oleh kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa sesuatu yang menyenangkan menopo yang menyedihkan, adalah kebaikan untuk kita. Karena sejatinya itu adalah rahmat dan berkah. Rahmat adalah kasih sayang Allah, berkah adalah bagian dari upaya kita untuk terus melipat gandakan kebaikan dari apa yang telah kita terima. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bagian ayat berikutnya Allah katakan, lilladzina ahsanu fi hadhid dunya hasanah waladarul akhirati khair wala ni'ma darul muttaqin. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik. Sungguh negeri akhirat pasti lebih baik. Itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Wonten pemahaman kata takwa diulang 2 kali, teng awal ayat, kemudian disebut lagi di akhir ayat. Niku menegaskan bahwa orang-orang yang bertakwa menika sejatinya adalah orang-orang yang mampu menangkap hikmah, kearifan dan kebaikan. Dados nek tiang menika sampun bertakwa kepada Allah, sampun nindakaken menapa ingkang diperintahkan kalian Allah,
sampun meninggalkan menopo ingkang dilarang kalian Gusti Allah, sampun berupaya menjaga dirinya supaya tidak melakukan sesuatu yang dapat mendatangkan murka Allah, maka insya Allah piyambakipun dalam setiap kegiatan, di dalam setiap tindakan, pikiran, perkataan, perbuatan menika ingkang yang ada hanyalah kebaikan semata. Niku tiang yang bertakwa. Niku syaratnya, Bu. Maka terus kita perbaiki ketakwaan kita kepada Allah. Apa yang Allah katakan tentang kebaikan kita? Allah katakan, barang siapa yang berbuat baik fi hadhihi dunya, di dalam kehidupan dunia menika, hasanatun, wonten kebaikan. Baik menika sanes dalam bentuk berbuat saja, tapi keyakinan, tapi juga perkataan, pikiran, dan tentu perbuatan. Maksudipun nopo Pak? Kok wonten keyakinan, pikiran, nopo terus perbuatan menika nopo? Acap kali, kadang sering bahkan, atau kadang-kadang mungkin diantara kalau di ibu-ibu kadang-kadang naik kulo, kadang sering kita itu punya sakwa sangka wonten grenengan. Grenengan niku sanes ingkang sae nanging yang buruk. Kayak ki sapa to kayak gaya kayak. Jangan dikira Ibu niku tidak berdampak buruk buat kita. Paham gak maksud saya? Jadi di dalam batin kita, ketika kita berpikir tentang sesuatu buruk, maka keburukan itu akan kembali kepada sering kita sopo tuh kayak. Jangan dikira itu akan berdampak. Nah, tidak ada dampaknya. Niku wonten dampaknya. Termasuk pikiran, wah aku pasti raiso iki, aku pasti sedih, wah aku pasti iki, wah pikiran itu kalut, maka kekalutan itu yang datang, keburukan itu yang datang, sebagaimana yang menjadi pikiran kita. Nah, ningali rek tetanggani pun pikirannya kotor, jahat, jengkel. Wah, napa niku? Wah, itu akan kembali pada dirinya. Itu akan kembali pada diri. Tetapi kalau hati kita penuh dengan optimisme, keyakinan bahwa kita bisa menganggap semua orang baik, orang baik kita luar biasa. Siapa yang datang kepada kita tidak ada sakwa sangka sama sekali, hati kita bersih. Pikiran kita juga tidak pernah berpikir macam-macam tentang dia. Ngopo tuh udah ada aktif nang masjid ojo-ojo, kayak garap. Nggak ada pikiran itu. Apalagi kemudian perbuatan kita sengaja tidak berbuat baik. Perkataan kita memprovokasi tetangga, membuat napa niku ujaran kebencian. Kalau ini pasti akan berpengaruh kepada kehidupannya. Nah, ketika kebaikan-kebaikan itu muncul dari hati kita, perkataan kita, perbuatan kita, maka Allah katakan, "Hadhihi fi hadhihi dunya hasanah." Di dalam kehidupan dunia menika dia akan mendapatkan kebaikan. Ngendi apa kata orang psikolog itu, atau kata orang-orang yang paham tentang perilaku menika, perilaku seseorang itu berpengaruh pada perilaku orang lain, dan itu akan berefek terus kayak efek domino. Nek main karambol niku tok 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 tok, akhirnya kembali kepada dirinya. Yakinlah. Maka di dalam diri kita ayat ini menegaskan, ahsanu fi hadhihi dunya hasan. Berbuat baik kamu di dunia ini maka akan mendapatkan kebaikan.
Kemudian Allah tegaskan waladarul akhirati khair, dan nanti di kehidupan akhirat juga akan mendapatkan kebaikan. Bisa jadi kebaikan yang kita terima di dunia ini mungkin kita merasa belum maksimal, tetapi nanti di akhirat pasti akan Allah berikan yang lebih baik. Tapi kita yakinlah bahwa Allah telah berikan sesuatu yang terbaik di dunia, dan nanti di akhirat akan diberikan yang lebih baik. Jadi apapun yang kita terima di dunia ini adalah yang terbaik dari Allah, dan nanti di akhirat akan diberikan yang paling baik. Sakit buatan kita tuh. Di dalam keyakinan, mana perkataan, lisan, pikiran, perbuatan, semuanya bernilai kebaikan. Bayangkan yang ngoten niki. Boten enten suudzon tetangga, boten enten ngomong-ngomong tetangga, niku kan wah ya Allah, adem tuh. Nggih boten? Ninggal rumah dalam keadaan tidak terkunci karena kita yakin sama tetangga itu aman saja. Ketiduran mobil, motor, sepeda di luar karena kita yakin dengan tetangga, aman saja. Oh, tetangga kita langsung nutup atau bahkan mungkin bangunkan, Pak, kok ini kita sih terbuka, sudah tidur po, gitu, kita dibangunkan karena kebaikan terus yang muncul, kebaikan terus yang muncul. Dalam ayat lain Allah katakan, man amila solihan min dzakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala nazziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Kebaikan pastilah berbalas kebaikan. Benih kebaikan yang kita tebar dimanapun kita berada, yakinlah akan menumbuhkan kebaikan untuk kehidupan kita. Nanging wonten syarat. Syaratipun mukmin, yakin kalian janji Allah, yakin kalian Gusti Allah. Jadi kebaikan yang kita tanam, kebaikan yang kita sebar, apapun dalam bentuknya, itu diniatkan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin. Ibu bantu tetangga, yakin itu perintah Allah, maka dia rela untuk membantu tetangga itu. Ibu harus ngelayani tiang sepuh, di rumahnya kebetulan kok ditinggali ibu atau bapak yang sudah sepuh. Ibu sudah repot, anak-anak juga repot, suami repot, tapi kok dilalah bapak ibu kita, orang tua kita kok pengen bersama kita. Jangan berpikir macam-macam. Yakinilah menika perintah Allah, kedah berbakti sama orang tua. Iman kita harus berkata itu.
Hati kita harus meyakini itu. Maka laksanakan iman itu dengan sungguh-sungguh, layani orang tua kita dengan sungguh-sungguh. Kebaikan itu akan hadir dalam kehidupan kita. Tetapi kebaikan itu memang kadang-kadang tidak langsung. Malah kadang-kadang kita berbuat baik sama seseorang, tapi balasan orang itu malah jengkel ke. Nggih mboten? Nek teng niki mboten enten insyaallah. Dia berbuat baik pasti dibalas kebaikan. Tapi ada orang, kita sudah berbuat baik, ya Allah, diberi sesuatu senyum aja tidak, malah ngunek gaya gue ngai kayak ngene iki. Ora butuh. Mau ngapa toh? Ndok toh. Aku biasa maam ayam. Wah ngaten. Ora mu ndok Nggak usah sakit hati. Tidak usah sakit hati. Karena yang membalas kebaikan kita itu bagi orang yang beriman, bukan dari orang itu. Tapi yang membalas kebaikan kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Boten sah sakit hati. Allah punya cara tersendiri untuk membalas kebaikan yang kita lakukan. Allah juga mengatakan hal jazaul ihsan illal ihsan, bahwa balasan setiap kebaikan itu ya kebaikan itu sendiri. Bisa jadi kita membantu orang di sini, tetapi balasannya di tempat lain. Kita membantu si A diunek-unek ke, wah bikin jengkel sakit hati, kita tidak tersinggung. Tidak apa-apa, sudahlah. Dia mau berkata apa terserah. Rumusnya gitu aja kok. Repot. Boten sah dipenggalih. Tapi dia berdoa kepada Allah. Allah berikan kebaikan tempat lain. Di sini ngasihnya makanan, di situ kemudian anak kita tiba-tiba mendapatkan pekerjaan. Anak kita dapat mantu, mantunya solih lagi. Kira-kira begitu. Pekerjaannya apa? Atau kita diberikan kesehatan, ketenangan, kenyamanan. Karena dalam hati kita tidak ada pikiran yang aneh-aneh. Biaya yang harus kita lakukan, yang kita harus keluarkan untuk biaya kesehatan, itu bisa kita tekan karena kebetulan kita lebih sehat. Jadi sekali lagi jangan berpikir Bapak Ibu sekalian, aku wis berbuat baik tapi kok koyo ngene iki piye. Jangan berpikir itu. Yakinlah bahwa Allah pasti ada cara untuk membalas kebaikan kita. Kalaupun mungkin apa yang kita harapkan di dunia ini boten terwujud, yakinlah di alam barzah, di alam akhirat pasti ada kebaikan yang akan kita terima. Tapi syaratnya nopo? Kebaikan yang kita lakukan harus didasari dengan iman ikhlas. Yakin kepada Allah. Tapi kalau kebaikan yang kita lakukan menika boten enten keimanan di dalam hati, ya mungkin hanya kebaikan yang didapat tapi keberkahan jauh dari kebaikan yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat lain
Allah kemudian memberikan gambaran siapa yang kemudian senantiasa berbuat baik itu ada balasan yang luar biasa. Di surat Al-Baqarah ayat 112, bala man aslama wajhahu lillahi fahuwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak demikian, man aslama wajhahu lillahi, siapa saja orang yang menyerahkan dirinya sepenuhnya, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia juga senang berbuat baik, falahu, maka baginya, ajruhu, balasannya, inda rabbihi, di sisi Tuhannya. Balasanipun niku langsung saking Gusti Allah. Kinten-kinten Pak, nek wonten pengumuman, Bapak sebagai karyawan dari atasan bilang begini, siapa yang melakukan kebaikan gini-gini dengan syarat 1, 2, 3, maka hadiahnya ada di tangan saya. Memang ada aturan, kalau melakukan ini dapat sekian, tapi dia katakan kalau yang melakukan 1, 2, 3 maka hadiahnya di tangan saya. Kira-kira hadiahnya lebih besar dari yang ditulis apa lebih sedikit? Bisa lebih besar, bisa lebih sedikit, tergantung Allah menika menerima napa mboten. Tetapi kalau syaratnya dipenuhi, man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun, yakinlah Allah pasti akan lebih besar membalas setiap kebaikan yang kita lakukan. Karena pahalanya itu dipegang langsung di sisi Allah. Hak Allah untuk memberikan apa saja untuk kita. Nanging niku syaratnya diingat. Allah ridho, selesai hidup kita. Allah senang, selesai hidup kita. Nopo mawon aman boy. Tapi kalau Allah belum ridho, lah bagaimana mendapatkan ridho? Ya kita tidak pernah tahu. Kita berjuang, berusaha terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya kebahagiaan yang akan kita dapat adalah wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Boten enten rasa takut, boten enten rasa khawatir. Nek teng bapak ibu teng manah niku boten enten rasa takut kehilangan, takut diambil, khawatir masa depan, khawatir boten saged dahar. Niku kinten-kinten bahagia boten niku. Tapi nek takut rumahnya nanti kemalingan, motor barunya kebaret, mobil barunya kesenggol, lateng mergi niku make wonten sing cepet riyin, yo itu ge. Malah khawatirnya luar. Ngoten Pak. Bapak nyopiri mobil baru, takut kegaret. Nah, sekali baret 5 cm bisa 2 juta kan? Nopo niku boten di asuransikan. Wah, maka ketika naik mobil pasti hati-hati. Cucunya main coret-coret di mobil itu. Marah boten Pak. Kalau nggak ada rasa khawatir ya sudah.
Wah, ini mungkin dia belum paham. Dek, besok ndak di situ. Kalau mau gambar, nih kakek sediakan kertas gambar. Kakek undang Pak Sahrizal Koto untuk melatih melukis. Wah, ngoten iki. Tidak di mobil, nanti di mobil buatnya stiker aja. Kita latihan buat stiker. Nek niku pikirannya positif. Ngoten niku. Cucu ibu bawa gelas. Dasar cucu baru 5 tahun. Jalannya juga masih belum jejak. Tiba-tiba gelasnya terjatuh pecah. Simbahnya kalau dia khawatir dan takut kehilangan gelas itu, dia pasti akan marahi habis-habisan cucunya. Tapi kalau dia nggak ada rasa takut, pecah toh le, oh ya wis, sesuk hati-hati, sesuk le, nek mimi anggap iki wae, sing plastik, ben ora pecah. Soalnya nek pecah niku membahayakan, nanti kamu lecet dan sebagainya. Walaupun dalam batin, iki larang banget gelas. Napa niki hadiah. Tetapi pikiran dia nggak berpikir begitu. Ya sudah, segala sesuatu itu karena kebaikan, dia mencoba mensikapi dengan kebaikan. Tadi wala khaufun alaihim walahum yahzan. Punya uang cuma 500.000, dilalah anaknya butuh, terpaksa dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan, kasihan anaknya. Dia tidak berpikir sasuk manus gonen. Karena dia tidak merasa khawatir sedikit pun besok akan pasti ada. Karena Allah pasti akan memberikan yang lebih. Tapi nek duit 500.000 ada orang butuh, memang dia butuh mau pinjam apa anaknya kita butuh pinjam, malah diunek-unek piye to iki gede berkeluarga sih nyulah nyilih wah, malah ternyata hilang ketelingsut. Ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi setiap kebaikan insya Allah akan mendatangkan kebaikan. Dan ihsan berbuat baik menikah adalah sesuatu nopo nggih di luar kebiasaan, di luar wajar, di luar yang wajar. Cara memahami ihsan dalam tafsir Al-Misbah menikah saya mencoba memahami ngoten niki. Apabila kita sesama manusia, sama tetangga kita, ibu remen boten nek misal wonten tetangga maku tok malam hari jam 10. Seneng boten? Terganggu boten? Terganggu. Nah, tiang ihsan ngoten niki, tiang ihsan menika nek maku boten dalu. Karena dia tidak suka kalau tetangganya maku pada malam hari. Paham ya? Apalagi rumahnya dempetan. Datang perumahan niki satu tembok malih. Kadang-kadang satu tembok tengeri sing perumahan lama. Ketua yang sudah dibangun baru biasanya ditambah lagi dengan satu bata lagi sehingga ada 2 bata. Tapi yang lama itu satu tembok, satu bata itu untuk 2 rumah. Jadi nek misalnya ini ambruk ya ketahuan kanan kiri tetangga itu. Di beberapa perumahan kan begitu. Nah, tiang ihsan menika mikir, aku nek ngene iki tonggoku terganggu mboten. Oh, terganggu. Ya wis, kau tak cari waktu yang paling memungkinkan. Kalaupun tidak ada waktu, ya datang ke rumah tetangga. Mohon maaf, saya berencana mau membuat ini dan ini. Mohon izin nek menjang terganggu.
Oh ya, enggak apa-apa. Karena kita suka kalau ada orang yang mau masang itu izin dulu kepada kita. Niku ihsan. Jadi sebelum orang itu berbuat apa, sebelum itu kita lakukan, kita sudah mikir dulu. Ini orang merasa terganggu nopo? Betul. Merasa nyaman nopo? Betul. Nek merasa nyaman, ya kita lakukan. Nek boten nyaman, ya kita nggak usah lakukan. Walaupun itu di wilayah kita, itu di rumah kita. Kita mikir-mikir, oh, kasihan. Paham gak? Syaratnya itu. Jadi berbuat kebaikan yang sudah melebihi dirinya sendiri. Dia memandang apa, berbuat kebaikan kepada dirinya itu seperti dia berbuat kebaikan kepada orang lain. Jadi kalau orang lain tidak suka, ya saya tidak melakukan. Kalau orang lain suka, saya melakukan. Niku ihsan. Kan selama ini tidak. Karepku, umah-umahku, mobil-mobilku, motor-motorku, TV-TVku tak setel keras-keras. Kan ngoten niku. Kecenderungannya kan begitu. Nggih mboten? Kecenderungannya apa yang kita miliki ya kita nikmati sendiri. Tapi kalau orang yang ihsan, boten. Apa yang kita miliki itu berpikir, kira-kira kalau saya melakukan ini mengganggu orang lain tidak? Oh tidak, ya sudah kita lakukan. Oh mengganggu, wis tak tahan. Tak tahan. Walaupun itu boleh kita lakukan. Itu ihsan. Kalau ihsannya dengan Allah, seorang hamba kepada Allah, maka dia seolah-olah, dalam hadis kan dikatakan seolah-olah Allah senantiasa melihatnya. Maka dorongan dia untuk berbuat baik ya sepenuhnya hanya untuk Allah, karena Allah melihatnya. Allah tidak butuh, kita tidak butuh lagi sesuatu. Pokoknya kita berbuat baik hanya karena Allah. Kita persembahkan semua yang kita lakukan itu hanya untuk Allah. Jados nek salat niku mboten tambah-tambahan, ya Allah aku salat duha, ya Allah lancarkan rezekiku, ya Allah. Mikir aku salat duha go ngopo ben tambah lancar rezeki. Mboten, salat duha perintah Allah. Salat tahajud perintah Allah. Infak perintah Allah. Bahwa Allah nanti akan memberikan kebaikan. Allah lebih paham terhadap hambanya. Aku punya masalah, punya hutang, oh tak infak, kata ustadznya, kalau infak hutangnya akan terlunasi. Nah gitu. Oh, padahal malah tambah ditagih lah, hutangnya 100.000, punya uang 100.000 diinfakkan lah, orang boten saged dereng nyaur utang malah sudah infak dulu. Memang benar itu janji Allah, tetapi niat kita itu hanya untuk Allah. Infak ya infak lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Kita leburkan diri kita untuk Allah. Allah pasti akan berikan balasan yang terbaik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, yakinilah bahwa kebaikan yang kita lakukan pastilah berbalas kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya namun satu, takwa, iman yang dilandasi iman kepada Allah, semangat melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, berbuat yang terbaik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wonten pengumuman mangke ngapunten, door prize-nya dibagi masih. Kalau wonten kegiatan tentang Sedayu 7:30 harus sampai Sedayu. Wonten undangan pengaosan pengajian ibu-ibu Selasa Wage. Niki Rabu Pone deroten. Oh Rabu Pon kalau wingi mungkin ya. Selasa Wage Masjid Sarwo Krapyak Sidoarum Godian Sleman. Niki masjid pojok. Nah, gitu di pojok toh. Halamannya luas. Saged badminton. Pengajian ibu-ibu Masjid Al Aman.
mengharapkan kehadiran Bapak Ibu. Oh, niki kok Bapak Ibu saged, berarti Bapak saged ya mungkin. Pada acara pengajian rutin yang insya Allah akan kami selenggarakan pada Selasa Wage 29 November 2022 pukul 15.30 tempat Masjid Sarwo. Acara pengajian rutin Selasa Wage, pembicara Bapak Luswi Kantoro Haris. Demikian undangan panitia. Panitia niki Bu Kusriyati kalian Bu Tumirah. Monggo ingkang saged derek di Masjid Sarwo. Masjid Sarwo niku SMP niku, terus ke utara dikit masuk. Mentok belok kanan mentok nih. Surprise. Itu nanti pertanyaan yang diisi wajib. Iya, nanti door prize dibagi itu saya mau. Oh, gitu. Ada kegiatan. One infak alhamdulillah terkumpul 1.860.000. Alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Yang benar tentu datang dari Allah dan yang salah datang dari diri saya sendiri. Matur nuwun, mohon maaf. Tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten door prize riyin mboten sah. Niki door prize napa niki? Weh.